Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Biokimia. Nah, hari ini kita memasuki acara kedua, yaitu terkait pengujian protein. Nah, pada acara ini kita akan belajar tentang pengendapan protein dan identifikasi protein. Nah, pada acara yang pertama, ini kita akan melakukan pengujian tentang pengendapan protein dengan logam berat dan alkaloid. Nah, yang pertama akan kita lakukan untuk pengujian pengendapan protein ini yaitu menggunakan logam berat. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk menunjukkan bahwa logam berat itu mampu mengendapkan protein secara denaturasi irreversibel. Prinsip pada pengujian ini yaitu logam berat dapat membentuk protein dan mengendapkan protein. Nah, peristiwa ini terjadi apabila gugus di permukaan molekul protein bermuatan negatif, sehingga dia akan membentuk garam dengan kation logam berat. Nah, jumlah protein yang diendapkan itu sebanding dengan jumlah logam berat yang ditambahkan. Kelebihan logam berat itu dapat melarutkan kembali komponen logam berat protein itu. Protein tertentu memerlukan beberapa tetes alkil atau beberapa tetes bereaksi untuk dapat menjadi protein bermuatan negatif. Pada pengujian ini, alat yang digunakan yaitu terdapat beberapa macam, seperti halnya ada pipet ukur atau pipet volume, kemudian ada pipet pump, kemudian ada tabung reaksi, kemudian ada pipet tetes. Nah, untuk pengujian ini, sampel yang digunakan yaitu ada albumin telur, ada juga pepton 1%. Nah, selain itu, reaksi yang kita gunakan untuk reaksi logam berat yang kita gunakan yaitu terdapat ZnSO4 1% dan Pb asetat 1%. Nah, langkah pengerjaannya yaitu pertama masukkan masing-masing 2 ml sampel ke dalam tabung reaksi. Yang akan kita lakukan pertama yaitu sampel albumin telur terlebih dahulu. Nah, setelah sampel dimasukkan, selanjutnya tetesi logam berat pada masing-masing sampel. Untuk yang A, kita tetesi menggunakan ZnSO4. Dan ketika penetesan ini dicatat berapa kali jumlah tetesan yang kita perlukan untuk membentuk sebuah endapan. Nah, ini sudah mulai terbentuk endapan, yaitu ada putih-putih di bagian atasnya dengan 7 tetesan ZnSO4. Yang ini menandakan bahwa protein ini terdapat kandungan logam berat. Kemudian untuk yang B, itu kita menggunakan Pb asetat. Kita coba juga uji apakah albumin ini memiliki kandungan Pb asetat sebagai logam berat. Ini juga dengan 8 tetesan Pb asetat sudah membentuk endapan pada bagian atas. Ini sudah berbeda dengan bagian dasarnya, dia sudah terbentuk. Artinya albumin ini juga memiliki kandungan logam berat yaitu Pb asetat. Selanjutnya untuk sampel yang pepton sama seperti dengan yang sebelumnya, yaitu untuk A menggunakan ZnSO4 dan yang B menggunakan Pb asetat.
hingga tetesan ke-15 masih tidak mengalami perubahan. Artinya pepton ini tidak terdapat kandungan logam berat. Nah, seperti hal yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa protein itu membutuhkan alkali yang lebih banyak untuk bisa menghasilkan endapan, untuk membentuk endapan, yaitu protein bermuatan negatif. Kita coba untuk yang sampel yang B menggunakan PP asetat. Masih sama, tidak terbentuk endapan sama sekali, yang menandakan bahwa hingga tetes ke-14 pepton tidak membutuhkan lebih banyak lagi untuk membentuk sebuah endapan. Artinya ini tidak memiliki kandungan logam berat berupa PP asetat. Nah, dari beberapa uji ini dapat kita ketahui bahwa yang memiliki kandungan logam berat yaitu protein jenis albumin, yaitu yang terdapat pada putih telur, sedangkan untuk pepton ini tidak memiliki kandungan logam berat. Nah, semoga teman-teman paham